Salam damai sejahtera untuk kita sekalian, selamat pagi. Hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Mazmur. Sebelum kita nanti membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 93, kita akan terlebih dahulu bersama berdoa bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru yang disediakan Tuhan untuk kita sekalian. Mari saudara sekalian, kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini, kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan hatimu. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai, menopang, memelihara kami. Kami bersyukur atas segala berkat jasmani, berkat rohani yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memulai dengan hari yang baru, dengan rencana dan rancangan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Kami mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan mengerti pengajaran-Mu, agar menjadi kekuatan dan prinsip dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau menyampaikan semua ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita baca, dengarkan, dan renungkan dari Mazmur 93, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman ini di dalam hati dan pikiran. Kita dapat mengerti oleh pimpinan Roh Kudus, dan kita mendapatkan pengajaran dari firman ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam Mazmur 93, seperti sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa Mazmur ini besar kemungkinan ditulis oleh Musa, abdi Allah yang setia itu. Di dalam perjalanan imannya dan memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dalam perjalanannya di padang gurun, sampai batas akhir ia mengakhiri pelayanannya menjelang masuk ke tanah Kanaan. Pengenalan akan Tuhan yang dinyatakan Tuhan kepadanya membuat sebuah pernyataan iman bahwa memang Tuhan adalah Raja. Kalau kita mengungkapkan terminologi Tuhan adalah Raja, ini memberikan kepada kita pengertian yang mendasar dan mendalam. Karena pengenalan akan Tuhan yang menyatakan dirinya, yang transenden dan sekaligus menunjukkan imanensinya. Tuhan yang mengadakan covenant-nya adalah Raja. Kalau kita memperhatikan raja-raja di seluruh bumi ini bergantian kepemimpinan dan pemerintahannya. Ada raja berdasarkan kekuasaan. Artinya seseorang menjadi raja karena ia merebut kekuasaan. Entah itu melakukan perang, kudeta, dan sebagainya. Ada raja yang menerima kerajaan berdasarkan dinasti karena ayahnya atau kakeknya seorang raja. Ada raja karena ia berada di dalam kekuasaan kerajaan yang lebih besar, lalu dia ditempatkan menjadi raja wilayah tertentu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita memperhatikan bagian ini menunjukkan bukan ketiga-tiganya. Jadi Tuhan adalah Raja berkaitan dengan keberadaan dirinya yang adalah Tuhan, dan keberadaannya yang berdaulat mutlak memerintah seluruh karya ciptaannya, yang mengatur, menata, memelihara seluruh yang diciptanya, dan ia menyatakan bahwa semuanya itu miliknya. Jadi ini berkaitan dengan pemerintahannya sekaligus keberadaannya. Saudara, bagaimana kita menghayati pengertian ini? Kalau Tuhan adalah Rajaku, maka secara nyaman dan aman di dalam sebuah relasi dengan Raja, sudah sewajarnya kita submit total kepadanya. Kita berlutut,
tunduk kepadanya dengan penuh kesadaran bahwa dialah yang mengatur hidup saya. Dialah yang memberikan kepada saya hikmat bijaksana untuk mengelola bumi. Dialah yang memberi hidup dan kehidupan. Karena dia adalah Raja. Siapakah Raja? Ya tentu kalau kita perhatikan para raja, entah itu raja lokal, raja sebuah etnis, raja sebuah bangsa, atau raja sebuah kontinen atau benua, dan raja-raja itu berkuasa, tentu kita bisa perhatikan selain taktanya yang megah, yang berbeda dengan semua yang dimiliki sesama, tetapi juga dia pasti punya gambaran tampilan yang megah, yang berbeda dengan yang lain. Kalau kita sandingkan dengan keberadaan Tuhan adalah Raja, kerajaannya itu justru menunjukkan bahwa Tuhan itu berpakaian kekuatan, berpinggangkan kekuatan. Maksudnya apa? Bahwa keberadaannya bukan tampilan luar saja yang megah, yang sangat luar biasa, tak terhampiri dan tak tertandingi, tetapi juga memang pada dirinya, dia adalah Raja yang berdaulat, menguasai, menaklukkan. Karena memang sungguh dia adalah Raja, bahkan dikatakan telah tegak dunia tidak bergoyang. Artinya dia yang mengatur, menata sistem kehidupan di alam semesta, di bumi ini dan segala isinya, di antara umat manusia, bahkan tiap-tiap individu. Dia yang berdaulat. Apapun yang mungkin manusia atau saya, saudara pikirkan, yang mencoba untuk menandingi atau mau bersanding bersama dengan kerajaannya dan rajanya itu adalah Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Pengenalan akan Tuhan adalah Raja memberikan kepada kita penghormatan, kegentaran, dan ketakutan. Penghormatan berarti memang dia layak yang berdaulat, berkuasa. Bukan siapa-siapa di antara manusia dan sesama manusia adalah mitra, berkolaborasi, bekerja sama untuk mengelola menata bumi ini. Tetapi manusia dengan Tuhan sewajarnya dan seharusnya menaklukkan diri untuk benar-benar menyadari bahwa dia patut dihormati. Patut kita menghargainya dalam segala hal yang kita lakukan. Entah kita di rumah, di tempat bekerja, dalam perjalanan, dalam masyarakat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, itu hal yang penting. Yang kedua tentu kita merasa takut. Takut dalam pengertian bukan kengerian seperti orang diancam, tetapi takut ini berarti kita betul-betul menyadari tidak ada yang bisa menandinginya. Kegagahannya, kekuasaannya, otoritasnya tidak ada yang bisa menandinginya. Karena itu kita mengakui kekuatannya, kita takut. Jadi takut itu berarti kita tidak sembarangan mengucapkan, mengungkapkan, dan memakai namanya. Kita tidak sembarangan juga hidup di dalam kehidupan kita di bumi ini. Yang ketiga, tadi saya katakan bahwa kita itu juga gentar ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah Raja. Karena dia, kita tahu, dia maha hadir. Dia bukan hanya bertakhta di sana, di dalam keadaannya yang kekal, yang taktanya itu melampaui semuanya, tetapi juga dia adalah bertakhta di atas segala sesuatu. Jadi kita gentar karena kita pada posisi coram Deo, berada di hadapannya. Coram Deo itu istilah yang penting di dalam kehidupan orang percaya, di dalam spiritualitas orang percaya, karena kita sadari betul kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, Tuhan memperhatikan kita, karena kita berada di hadapannya. Coram Deo. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita bisa menyembunyikan segala kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa lakukan. Kita bisa menyembunyikan rencana dan rahasia kita kepada orang lain. Tapi di hadapan Tuhan Allah tidak ada yang tersembunyi, saudara. Ini penting dan perlu untuk saya dan saudara perhatikan dan cermati. Di dalam ayat yang kedua, takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Ya, takhta. Seorang raja pasti punya takhta. Namun sayangnya kalau kita perhatikan raja-raja dunia, merebut takhta, mencari cara untuk mendapatkan takhta, dan di dalam takhta itu ada kekuasaan yang luar biasa, bahkan bisa memanipulasi kekuasaannya, dan orang berupaya untuk bergantian untuk mendapatkan takhta itu, dan takhta mencakup di dalamnya juga jabatan, otoritas, kekuatan, kuasa, sehingga ada orang yang menggunakan cara apapun, entah perang, entah melukai, entah menindas, dengan merebut takhta. Itulah dunia. Seringkali kita memperhatikan orang ingin berkuasa atas orang lain, ingin memiliki takhta, sehingga lupa bahwa dia adalah manusia. Padahal kita tahu, yang bertakhta atas alam semesta bumi dan segala isinya, yang bertakhta atas hidup kita adalah Tuhan, dan takhtanya tidak pernah berubah, bergeser, digantikan oleh siapapun.
Ini penting, saudara. Karena kalau kita menyadari bahwa kita itu tahu Tuhan yang bertakhta, ya kita harus juga sungguh-sungguh mengakui bahwa hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Raja, hanya Dialah yang berdaulat. Kita tidak boleh seperti Tuhan merebut, menguasai, menaklukkan, menindas, mengerjakan segala sesuatu yang buruk. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang bertakhta dari dahulu sampai selama-lama. Tahtanya tidak pernah berubah, ia kekal selama-lamanya. Tahtanya Tuhan di mana? Tahtanya Tuhan, ya karena Tuhan itu adalah roh adanya, Tuhan itu melintasi ruang dan waktu, Tuhan yang menciptakan semesta alam, takhta Tuhan itu pada dirinya sendiri. Jadi takhta Tuhan itu bukan pada sebuah kursi atau sebuah tempat yang terbatas hanya di situ, tidak. Jadi kalau kita bisa melihat kerajaan-kerajaan yang ada entah di Nusantara ini, entah di Asia, entah di Eropa, entah di Afrika, entah di Australia, dan entah di Amerika, semua tahtanya itu terbatas di satu tempat dan semua orang mengarahkan diri ke takhta itu. Karena terbatas. Karena terbatas, maka semua diarahkan ke sana, semua akhirnya menuju ke sana untuk menghormati, untuk menghargai, untuk gentar kepadanya. Jadi, kalau bisa saya katakan, kita mengarahkan pandangan ke sana. Sementara, di dalam pengajaran Alkitab, dalam Mazmur 93 ayat yang kedua, takhta Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi berdaulat atas ruang dan waktu. Tidak dibatasi tempat, sehingga ketika kita menunjukkan hormat, menunjukkan penghargaan, menunjukkan satu kegentaran, kita tidak boleh membicarakan tentang takhta Tuhan itu hanya pada tempat ini. Oh, saya mau beribadah kepada Tuhan yang adalah Raja semesta alam. Maka saya harus beribadah, menunjukkan ibadah saya kepada satu titik penyembahan penghormatan saya. Itu menggambarkan bahwa Tuhan yang seperti itu adalah bukan Raja semesta alam, tapi Raja kecil, Raja di antara manusia. Bahkan kita tahu banyak orang yang mencoba menggambarkan Tuhan seperti sesuatu yang dalam imajinasinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini hal yang penting supaya kita menyadari ketika kita beribadah, ketika kita hidup, ketika kita menikmati kehidupan dalam segala aspek hidup kita, kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan yang bertakhta. Tidak perlu kita mencari kompas, oh ini di sini nih, di utara nih, Tuhan taktanya di utara, atau taktanya di timur, atau taktanya di barat, atau taktanya di selatan, atau taktanya di dalam diri saya. Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang bertakhta, kekal, tak terbatas, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang ketiga, bagian ayat ketiga, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai telah mengangkat bunyinya. Jadi di sini menggambarkan bagaimana perjalanan orang Israel yang diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun lebih, lalu mereka melintasi Laut Merah dan menyatakan kemenangan atas keberadaan mereka yang diperbudak oleh Mesir, dan mereka bisa dilepaskan oleh Tuhan, dan di situ melihat bagaimana Tuhan berkarya bertakhta atas alam semesta. Dan di sana melintasi Laut Merah, dan kemudian mereka menyeberangi menuju perjalanan di padang gurun dan sampai nanti ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini alam pun memuji Tuhan, alam pun bersuara, alam pun berbunyi, menunjukkan keagungan, kebesaran Tuhan, tidak ada yang lain. Dan yang kelima, ini berbicara tentang firman. Peraturanmu sangat teguh, dan bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, sepanjang masa. Dalam perjalanan hidup kita, kita memerlukan peraturan. Kita memerlukan satu kedekatan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan. Peraturan dan kehadiran Tuhan. Karena bicara peraturan berbicara tentang pengaturan Tuhan yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang bait-Mu yang kudus, itu berkaitan dengan kehadiran Tuhan yang menyatakan rancangan kehendak-Nya. Jadi satu sisi dalam perjalanan hidup kita, kalau kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja, Tuhan aturlah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan aturlah hidupku dan aku mau patuhi firman-Mu, kehendak-Mu, peraturan-Mu, dan saya mau menjalani kehidupan di padang gurunku ini sesuai dengan keberadaanmu adalah Rajaku yang memimpin, dan sekaligus Tuhan sertailah aku karena Engkau beserta denganku. Jadi di sini antara ayat 1 dengan ayat 5 ada korelasinya. Yang pertama berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan adalah Raja. Jadi kita hormat, gentar, rasa takut muncul dalam hidup kita. Menyadari bahwa kita koram deo di hadapannya. Kita tahu Tuhan memperhatikan kita. Tapi di pihak lain Tuhan memberikan kepada kita firman. Dan firman itu yang mengatur, menata, mengelola hidup kita dalam perjalanan kita sampai kepada akhirnya. Lalu di tengah-tengah perjalanan menaati Tuhan dan firman-Nya, kita disertai Tuhan. Kita tahu Tuhan hadir.
Nah, itu bagian penting di dalam pembacaan dan renungan kita dari Mazmur 93 ini. Apa prinsip yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, marilah saudara kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhan adalah Rajaku. Siapakah Raja semesta alam? Siapakah Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia kita ini? Yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Hanya satu dan satu-satunya. Raja semesta alam, Raja gereja, Raja kehidupan kita. Yang menyatakan diri, yang menyatakan keberadaan Allah, keberadaan Roh Kudus, keberadaan dirinya, yaitu pribadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia adalah Raja alam semesta, Raja anugerah. Dia bertakhta di hati kita. Dia bertakhta di setiap langkah hidup kita. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Prinsip yang kedua, segala sesuatu yang kita kerjakan, ketahuilah kita mesti taati aturan Tuhan. Aturan Tuhan lebih tinggi daripada aturan apapun yang dibuat manusia. Aturan buatan manusia itu respon terhadap kehendak kebenaran Allah. Namun kadangkala respon itu melenceng, meleset dari apa yang sesungguhnya, yang sejatinya. Karena itu saudara dan saya perlu memperhatikan, perlu mencermati bahwa aturan Tuhan itu harusnya ditaati. Yang ketiga, dalam perjalanan hidup kita mengikut Sang Raja, Raja semesta alam, Raja anugerah, Yesus Kristus namanya, kita patutlah menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan adalah roh adanya, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menerapkan janjinya, dan kita dapat menikmati penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita di padang gurun yang menakutkan, yang mengenaskan, dan yang menyulitkan itu. Tapi kita disertai oleh Tuhan. Mari saudara, kita bersyukur untuk semua firman yang sudah diajarkan kepada kita. Mari kita bersama-sama meyakini hal tersebut, dan di akhirnya kita berdoa memohon kiranya Tuhan yang memberikan kepada kita pengenalan akan Tuhan adalah Rajaku, ketaatan kita kepada Tuhan, dan menikmati Tuhan di dalam penyertaannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkaulah Raja kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyatakan itu dan kami bersyukur. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman sepanjang perjalanan hidup kami, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memimpin kami supaya kami gentar, hormat, dan takut akan Engkau. Sehingga dalam perjalanan kami di padang gurun yang mengerikan dan mengenaskan, bahkan menakutkan, kami tetap melangkah dengan iman kepadamu, karena kami berada di hadapan-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja kami, Raja semesta alam, Raja anugerah. Berkat-Mu atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.